Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengambil waktu rekan-rekan sekalian setelah kita melaksanakan upacara bendera di lapangan tadi untuk menyampaikan sedikit materi atau berbagi tentang kegiatan yang ada di Penggerak, di mana di sini saya akan memaparkan kegiatan tentang disiplin positif untuk dilaksanakan di sekolah. Jadi materinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa diambil nanti materinya dan bisa untuk diterapkan di kelas masing-masing. Mungkin juga sudah ada beberapa orang menjalankan ya. Di dalam disiplin positif itu salah satunya adalah pembuatan keyakinan kelas. Sudah ada yang buat kan? Ada. Kalau Pak Adil saya lihat ada. Yang lain ada sudah membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Ada. Misal di dalam kelasnya buanglah sampah pada tempatnya, tapi jangan buang mantan pada tempatnya. Buanglah sampah. Nah, kalau di dalam materi pembelajaran kurikulum merdeka itu kategorinya adalah kalimat positif, jangan berupa kalimat negatif. Kalau kalimat negatif itu dilarang buang sampah, nah itu kalimat negatif. Tapi kalau buanglah sampah pada tempatnya, atau buanglah mantan pada ya, yang punya mantan. Kemudian yang juga sudah berjalan di sekolah kita, penanganan siswa, misalnya Bu Miswanti, ya, saya bisa balik-balik biasanya Bu Miswanti dan Bu Puji. Itu salah satunya adalah penanganan yang menggunakan penyelesaian segitiga restitusi, di mana di dalam kegiatan tersebut kita akan membahas mengklarifikasi kesalahan yang terjadi, kemudian kita mencermatinya dan kemudian kita menyelesaikannya. Jadi ada beberapa tahap, ada 3 tahap. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya meminta waktunya dari rekan-rekan. Saya di sini akan menyampaikan tentang aksi nyata pada modul 1.4 dalam kegiatan program calon guru penggerak angkatan 11. Calon guru penggerak untuk mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Salah satunya juga pernah dilakukan oleh Pak Mukri, ya? Benar? Atau ada yang lupa? Ingat-ingat tidak? Kalau yang saya dengar kejadiannya pelaksanaan berjalan lancar, tapi rekamannya yang tidak ada. Jadi akhirnya Pak Mukri harus bekerja kembali malamnya. Sebenarnya dia harus mengikuti kegiatan apa besok hari, tapi harus bekerja lagi untuk menyelesaikan ini. Makanya saya di sini mempersiapkan ada dua stand kamera ditambah dengan kameramen khusus dari blok C, supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Nah, di sini kita akan sedikit mempelajari tentang aksi nyata yang diterapkan di dalam kegiatan guru penggerak, yaitu pada modul terakhir ya, di dalam modul satunya. Jadi modul 1.4 modul terakhir. Jadi wajib ada aksi nyata seperti ini, di mana materinya di situ adalah diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Dari kata-katanya aja sudah jelas bahwa ada budaya, ada positif. Budaya itu kalau dalam KKB itu berarti kebiasaan, suatu kebiasaan yang ada di tempat tersebut atau daerah tersebut, baik itu budaya lokal, budaya regional sampai internasional. Jadi masing-masing seperti kita di terusan ini masih masuk dalam
lokal. Jadi ada budaya di sini, di dalam Teran suku yang ada di sini ada suku Bali, ada suku Jawa, ada suku apa lagi? Dayak kan? Ada. Di sebelah. Oh, Paman. Berarti dia posisinya di sekolah. Cuma gabung kayaknya. Gabung. Jadi seperti itu. Banjar juga ada sebenarnya, cuma tidak terlalu banyak. Jadi seperti itu. Kultur-kultur yang ada di daerah setempat itu dijadikan suatu pembelajaran di mana itu bisa dipetik. Itu maksudnya budaya itu. Di sini positif, jelas ya. Kalau positif berarti maknanya adalah hal-hal yang baik. Betul sudah Bu Sri. Ini kan guru bahasa Indonesia kita. Mohon maaf kalau salah ya penyampaian. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Berarti apapun budaya yang ada di situ yang bisa kita ambil dan kita maknai dan berbau positif atau baik, itu bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Contohnya, kalau di dalam Dayak, di dalam suku Dayak itu ada namanya tarian Manasai, mungkin ada pernah dengar. Kalau penyambutan tamu atau orang luar datang itu kan biasanya. Di dalam tari-tarian itu pun sebenarnya ada makna. Ada makna kalau kita kaitkan dalam kurikulum Merdeka ada namanya kolaboratif. Kolaboratif apa? Kerja sama, bukan kerja roti atau kerja paksa ya, tetapi kerja sama. Jadi di dalam tari-tarian supaya dia serentak, serasi, selaras, seimbang, maka dia harus bekerja sama atau melakukan gerakan yang sama. Kemudian di situ ada makna dan kerjasama. Jangan dilihat tangannya, lihat tulisan. Jadi di sini aksi nyata yang wajib dibuat oleh calon-calon guru penggerak untuk mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Salah satunya juga pernah dilakukan oleh Pak Mukri ya. Benar? Atau ada yang lupa? Ingat-ingat tidak? Kalau yang saya dengar kejadiannya pelaksanaan berjalan lancar, tapi rekamannya tidak ada. Jadi akhirnya Pak Mukri harus bekerja kembali malamnya. Sebenarnya dia harus mengikuti kegiatan apa besok hari, tapi harus bekerja lagi untuk menyelesaikan ini. Makanya saya di sini mempersiapkan ada dua stand kamera ditambah dengan kameramen khusus dari blok D, blok C, supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Di sini kita akan sedikit mempelajari tentang aksi nyata yang diterapkan di dalam kegiatan guru penggerak, yaitu pada ini modul terakhir ya, di dalam modul satunya, jadi modul 1.4 modul terakhir. Jadi wajib ada aksi nyata seperti ini, di mana materinya di situ adalah diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Dari kata-katanya aja sudah jelas bahwa ada budaya, ada positif. Budaya itu kalau dalam KKB itu berarti kebiasaan, suatu kebiasaan yang ada di tempat tersebut atau daerah tersebut, baik itu budaya lokal, budaya regional, sampai internasional. Jadi masing-masing seperti kita di Terusan ini masih masuk dalam lokal. Jadi ada budaya di sini di dalam Teran. Suku yang ada di sini ada suku Bali kan, ada suku Jawa, ada suku apa lagi? Dayak ada. Di sebelah mana? Oh, mana? Berarti dia posisinya di sekolah. Cuma gabung kayaknya. Gabung. Jadi seperti itu. Banjar juga ada sebenarnya, cuma tidak terlalu banyak. Jadi seperti itu. Kultur-kultur yang ada di daerah setempat itu dijadikan suatu pembelajaran di mana itu bisa dipetik. Itu maksudnya, budaya itu.
Di sini positif, jelas ya. Kalau positif berarti maknanya adalah hal-hal yang baik. Betul Bu Sri? Nah ini kan guru bahasa Indonesia kita. Mohon maaf kalau salah ya penyampaian. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Berarti apapun budaya yang ada di situ yang bisa kita ambil dan kita maknai dan berbau positif atau baik, itu bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Contohnya, kalau di dalam Dayak, di dalam suku Dayak itu ada namanya tarian Manasai, mungkin rata-rata pernah dengar. Kalau penyambutan tamu atau orang luar datang itu kan biasanya itu. Di dalam tari-tarian itu pun sebenarnya ada makna. Ada makna kalau kita kaitkan dalam kurikulum Merdeka ada namanya kolaboratif. Kolaboratif apa? Kerja sama, bukan kerja roti atau kerja paksa ya, tetapi kerja sama. Jadi di dalam tari-tarian supaya dia serentak, serasi, selaras, seimbang, maka dia harus bekerja sama atau melakukan gerakan yang sama. Kemudian di situ ada makna selain kerja sama apa ya? Ada yang bisa menambahkan? Saya lupa ingat. Ada keindahan. Jadi dengan gerakan-gerakan yang ditampilkan ataupun yang disampaikan bahwa dalam tari-tarian itu ada makna keindahan yang ingin disampaikan bahwa bukannya makna yang dipahami orang selama ini bahwa suku Dayak itu terkenal dengan kasar ataupun kurang etis ya. Tetapi dengan keindahan atau tarian itu salah satunya penyampaiannya adalah untuk bahwa ini loh suku Dayak dengan adat dan istiadatnya, walaupun mungkin rekan-rekan sekalian yang berbeda suku cuma taunya Dayak Kapuas, Dayak Ngaju. Sebenarnya kalau suku Dayak ini ada 100 bahasa. Nah, alhamdulillah ibu saya termasuk orang yang menguasai semua bahasa yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi mau ditaruh di ujung gunung sana atau di ujung hutan bisa semua. Kenapa? Karena posisi ibu saya dulu dia ada di tengah-tengah Kapuas paling belakang, tapi dia posisinya di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Di situ lintasnya jalur entah dari Dayak, kalau di Puncak itu Dayak apa? Dayak Siang, ya Pak Adit ya, Pak Adit kan dari sana juga. Nah Dayak Siang, kalau mereka mau berkomunikasi dengan suku lain atau dengan suku Dayak lain, dia akan melintas daerah tempat ibu saya tinggal. Jadi di situ belajar sedikit. Kemudian kalau dari Barsel misalnya itu kan Manyan. Nah, itu sama, lintasannya juga jalur sana. Zaman dulu, kalau sekarang kan tidak lagi. Sekarang semua lewat jalur darat dan dibikin lintasannya sudah teratur. Semua berfokus di Palangkaraya. Jadi seperti itu. Mungkin makna lain juga banyak ya. Dan tidak cuma di tarian Dayak, tetapi ada juga misalnya di Bali. Kalau yang terkenal itu tarian apa? Kecak Bali. Pendet. Pendet. Itu juga ada maknanya kan sebenarnya. Dengan orang banyak juga ada kolaboratif di situ. Ada keindahan, kemudian ada makna keelokan juga. Dan nilai-nilai yang lainnya kan. Jadi seperti itu. Itu salah satu contohnya aja. Nah, di sini saya ingin menyampaikan pemahaman penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif ini diambil atau asimilasi dari kebudayaan yang bagus atau kebiasaan-kebiasaan bagus kita ambil atau diterapkan di dalam lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Yang contohnya sudah dibuat oleh rekan-rekan sekalian. Berikutnya, ini adalah konsep budaya positif yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan tim ahli ya. Jadi ini tim ahli bukan tim abal-abal yang bikin. Sudah dipikirkan matang-matang dan sudah ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal lainnya. Jadi bukan cuma sekedar S1, S2, S3, tapi ini sudah
profesor dan doktor, tapi sayangnya mereka tidak digunakan menjadi menteri. Itu saja perbedaannya. Beda di nasib kalau bahasa kita. Jadi kalau nasib bagus mungkin jadi pejabat, kalau nasib kurang bagus jadi setup, kata saya ingat masih. Kalau kalau yang pernah CPNS ketemu dengan Pak siapa namanya, teman Bu Suci itu, jadi gitu. Oh setup, jadi setup saya, karena beliau ramanya gitu kan. Jadi totok bukan staff tapi setup. Tahu Bu Sri dulu waktu Minsa, Pak Minsa, ya Pak Minsa. Sempat ya? Nah itu. Jadi konsep yang pertama dalam inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar di sini kebiasaan kita adalah guru center ya, atau guru yang menjadi yang selalu memberikan materi-materi penjelasan bla bla bla. Contohnya seperti saya seperti ini. Jadi tidak ada interaksi, cuma menyampaikan, tetapi tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa siswa itu mengerti atau paham apa yang disampaikan. Jadi cuma komunikasi satu arah. Nah, jadi speaker, sampai saya pegang mic, speakernya diarahkan kepada rekan-rekan sekalian, saya ngomong terus, itu paradigma dulu. Jadi paradigma dulu seperti itu. Kalau sekarang berbeda. Filosofi yang sekarang kan karena mengadopsi dari filosofi Menteri Pendidikan kita yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa konsepnya guru-guru itu menghamba pada murid. Memang akan menjadi permasalahan. Salah satunya juga terjadi tadi malam. Saya, Pak Mukri, ada Pak Satriawan, ada Bu Purnama, ada Pak Arif. Kenapa harus dikatakan dengan menghamba kepada murid? Kalau konotasinya dalam bahasa kamus besar, menghamba itu berarti dia mengabdi ya. Itu yang bahasa ini ya secara kamus. Tapi kalau makna universalnya maksudnya adalah kita pengajaran dengan berfokus kepada siswa. Fokusnya gimana? Makanya di dalam awal pembelajaran atau sudah awal semester itu sebelum melakukan masuk mata pelajaran kita harus melakukan asesmen diagnostik. Tadi dibahaskan di situ. Oh ini saya bilang bisa dimasukkan dalam materi penjelasan saya. Jadi asesmen diagnostik itu kita menentukan awal. Kita tahu, oh pengetahuan siswa sebatas mana itu kan. Dia misalnya materi di dalam pertanian. Dalam pertanian dia sudah tahu menanam, dia tahu cara membudidayakan, tapi dia tidak tahu hama penyakit. Berarti kita kategorikan siswa ini belum mengetahui tentang hama dan penyakit. Pembelajaran difokuskan untuk satu siswa itu dia fokus belajar di hama penyakit. Siswa lain yang belum mengetahui cara pembelajaran menanam, budidaya, memelihara, ataupun yang lainnya, berarti dia masuk dalam kategori harus belajar itu, baru meningkat ke hama penyakit. Kalau yang hama penyakit ini sudah dianggap sudah bisa. Jadi seperti itu, mengurangi beban kita. Bahkan kita bisa memanfaatkan siswa yang sudah paham tentang hama penyakit tadi, membantu kita dalam mengaplikasikan ilmu tentang budidaya, tentang pemeliharaan tanaman untuk rekan-rekannya sekalian. Tapi jangan diacuhkan, dimanfaatkan dalam posisi positif ya. Jangan negatif. Malah siswa yang ngajar, gurunya sapa yang songkang, bukan seperti itu, bukan maksudnya. Berikutnya disiplin positif. Wah, disiplin positif ini maknanya adalah kita berbicara dengan siswa atau mengarahkan siswa dengan kata-kata yang positif. Contoh tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi bukan membuat aturan dilarang buang sampah sembarangan. Itu kalimat dilarang itu adalah makna negatif. Dia akan tersugesti dan terbayang selalu di dalam anak-anak itu dilarang. Jangan, sama kata-kata jangan. Apa biasanya aturan jangan? Jangan buang mantanmu di bak sampah. Bukan seperti itu. Apa yang kalimat jangan? Jangan ribut di kelas.
Ya, seperti itu ya. Jangan ribut di kelas. Itu adalah makna negatif. Positifnya apa? Silakan Pak. Kata lain dari dilarang ribut di dalam kelas. Biasakan diam. Ada lagi yang lain yang lebih mantap kata-katanya atau kalimatnya. Harap tenang. Biasanya seperti itu kan. Bukan harap makhluk, tapi harap tenang. Jadi seperti itu. Kemudian apa lagi? Jadi sambil perlahan, kita sambil perlahan sambil sama-sama belajar. Jangan menggunakan peraturan yang tidak menggunakan kata negatif. Jangan dilarang. Apa lagi contohnya? Dalam kelas biasa. Dilarang merokok. Ini Abah Rio nih, lawan kawannya orang ujung sana. Dilarang merokok. Itu dilarang itu anak-anak dia akan tersugesti tadi ya. Wah ini negatif. Karena kalimat atau kata negatif dia cuma taunya dilarang dan jangan. Tetapi gantilah kata dengan kawasan. Kalau kawasan bebas asap rokok berarti kan no sama dengan jangan. Apa kata lainnya? Berarti asapnya bebas di situ. Apa? Berarti kawasan tidak ada asap rokok. Nah, itu lebih. Oh iya, tidak boleh juga. Apa yang lebih bagus? Kawasan tanpa asap rokok itu lebih tepat. Tolong sambil dicatat ya, nanti kalau kita bikin spanduk, jangan menggunakan makna-makna yang negatif. Itu contohnya. Ada lagi, ada masukan yang biasanya pakai jangan atau dilarang. Masuk kelas jangan pakai sepatu. Kalau kita ubah menggunakan kalimat positif berarti harap dilepas. Batas suci. Kalau di tempat ibadah biasanya seperti itu ya. Jadi batas suci. Jadi sepatu atau alas kaki di luar, sisanya bisa masuk ke dalam. Mungkin itu ya. Contohnya, ini sudah 15 menit. Jadi berikutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini sudah paham semua kalau kebutuhan dasar manusia. Ada sandang, pangan, papan, perumahan. Yang kurangnya adalah pasangan. Jadi manusia itu perlu pasangan. Jadi yang belum berpasangan, segeralah cari pasangan. Siapa satu? 1, 2. Oh iya, Pak saya. Iya. Saya tadi terfokus dengan Bu Birla dan Pak Putu aja. Ternyata ada Cilina, ada Bu Sri yang juga. Wah. Pak Miwal langsung bersemangat. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini tadi, kita perlu menyemangati murid-murid kita atau memberikan arahan yang bagus. Misalnya dengan menggunakan kata-kata positif. Biasanya kita kalau ingin mengetahui cita-cita siswa itu kan dengan basa-basinya, kedepannya kamu pengen jadi apa, bukan cita-cita kamu apa itu kan. Kalimat anak-anak SD biasanya termasuk anak saya, jadi YouTuber. Bingung. Bayangan saya pun bingung kalau YouTuber ini kan dengan berbagai syarat yang sekarang lebih berat, kok anak-anak kecil sudah bisa memaknai kalau sudah besar jadi YouTuber. Kalau dulu waktu belum mengenal
HP dan YouTube dia jadi super trapel kan. Wah, yang penting di atas mobil jalan terus kemana-mana. Karena sering diajak jalan-jalan kan. Tapi pas sudah mengenal YouTube, mengenal HP dan tablet, jadi cita-cita berubah lagi. Sudah kelas 6 SD, jadi YouTuber. Padahal kalau jadi YouTuber dia belum paham gimana beratnya jadi YouTuber sekarang. Itu salah satu contoh motivasi. Atau ada yang ingin menambahkan motivasi kata-kata lain selain tadi kan, bukan langsung bertanya ke objek, tetapi subjeknya dulu kita kembangkan. Nah, besar nanti kamu pengen jadi apa? Bukannya apa cita-citamu. Itu terlalu simpel. Ada lagi tambahan? Kalau tidak ada kita lanjut. Bu Sri mau menambahkan? Ada kata-kata lain? Kata-kata motivasi? Enggak, saat kita berdialog maksudnya. Kalau kita berdialog dengan siswa untuk memancing makna yang ada dalam pemikirannya, tapi bukan kita langsung tembak, bukan. Jadi seperti itu. Nah, sama kayak kesalahan tadi. Kesalahan dalam segitiga restitusi itu ada bahasa yang namanya ini. Nah, Bapak pun kalau seperti itu akan mungkin berbuat seperti kamu, tetapi karena Bapak tahu salah, maka itu tidak Bapak lakukan. Itu contohnya. Nah, walaupun dia salah, seolah-olah kita itu membenarkan apa yang dilakukan, tetapi kita tidak akan melakukan apa yang salah. Jadi seperti itu. Memang maknanya agak ini ya, agak rancu, tetapi sebenarnya itu bahasa oper alih supaya anak-anak tidak tercamkan di hatinya hal-hal yang tidak baik tadi. Mungkin Bu Miswanti, nah, saya takut kebalik lagi. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, kalau posisi kontrol guru ini mungkin ada yang sudah tahu, ada posisi pemantau, ada posisi pemarah, ada posisi yang merasa bersalah. Ya. Kemudian ada posisi kawan dan manajer. Kemudian keyakinan kelas, tadi sudah kita singgung juga sedikit. Keyakinan kelas ini termasuk keyakinan sekolah. Kenapa bukan peraturan sekolah? Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu dia terlalu kaku. Bahasanya terlalu kaku dan kayak memberatkan di siswa. Tapi kalau keyakinan kelas atau sekolah itu adalah aturan yang kita buat secara bersama-sama dengan siswa. Betul seperti itu. Atau di sini gurunya aja buat, kelas kita gini. Kalian harus gini. Enggak kan? Tapi kan dibahas sama-sama kan. Ya alhamdulillah. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah penyelesaian masalah yang terjadi dengan siswa. Dan tidak cuma dilakukan oleh guru BP ya, tetapi guru mapel juga. Misal terjadi di kelas. Terjadi di kelas itu diselesaikan oleh guru yang ada di kelas itu dulu. Kalau berat baru melangkah ke guru BK atau guru BP. Berat lagi baru ke Pak Mufri, gitu kan. Nanti kalau berat lagi baru ke Pak Miwan. Oh, langsung capsek katanya kalau berat lagi. Enggak, sama-sama aja. Ini yang saya jelaskan tadi. Perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran dengan paradigma yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tadi kita lakukan asesmen bahwa ini siswa ini sudah menguasai ini, siswa berikutnya belum menguasai ini, siswa ini sudah menguasai ini, yang lain belum. Jadi kita katalogkan masing-masing, memberi materi pun disesuaikan dengan pengetahuan dan kemampuan siswa tersebut. Jadi seperti itu. Dan itu sebenarnya membuat kita lebih simpel ya dalam pengajaran. Tapi kalau kita ngajar siswa itu sudah bisa sebenarnya, kita tetap aja ngajar dari awal.
Mengajar dari awal, jadi semuanya diajarkan ini kan. Bukan seperti itu konsepnya kalau kurikulum merdeka sebenarnya. Tetapi kita sampai saat ini kan masih seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depannya nanti kita bisa belajar sama-sama ya untuk memfokuskan kegiatan seperti ini. Lalu terbentuklah profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata-kata ini ada yang belum paham, beriman dan bertakwa. Itu. Kurang kecil, kurang besar ya. Jadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinakaan global, kemudian ada bernalar kritis, ada gotong royong, ada ini mandi makan sendiri. Mana nih Abang Mirja? Berkebinekaan global, oh ya satunya kreatif. Jadi ada 6, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, terakhir adalah mandiri. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jelas ya, setiap manusia harus memiliki iman dan kepercayaan. Saya kurang tahu kalau ateis gimana. Masuk kategorinya lah, kalau ateis. Enggak ya. Karena dia tidak bukan suatu kepercayaan. Oh. Kalau ateis saya kurang tahu. Ateis itu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa seperti ini, atau tidak memiliki agama aja? Tidak percaya adanya Tuhan. Oh iya. Yang cuma percaya kepada Tuhan tapi tidak ada kepercayaan itu apa ya? Lupa. Ada juga sebenarnya kayak gitu. Dia percaya dengan Tuhan tetapi dia tidak masuk kategori agama yang ada di ini. Kepercayaan. Oh. Believe it. Nah, ya. Jelas ya. Jadi siswa atau murid itu diharapkan yang memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau menurut saya ini tidak bisa diukur ya, namanya bertakwa itu pribadi. Kemudian berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini maksudnya dia siswa itu wajib memahami dan mengetahui baik kultur daerah sendiri ataupun kultur daerah luar. Kemudian sebenarnya ini harus masuknya ke dalam bernalar kritis. Menurut saya, dari berkebinekaan global itu masuknya dalam bernalar kritis. Nalar kritis ini maksudnya adalah dia bisa mengadopsi, bisa menggunakan, bisa memakai, bisa mencontek, tetapi dia punya filter, dia punya saringannya. Kalau semua budaya digunakan dan dipakai, ya terjadilah HP di depan dengan belit lampu, lalu siswa yang dia sebenarnya berjilbab, lalu lepas di rumah itu kan, di rumah maksudnya, lepas jilbab bikin konten, gitu kan. Itu sebenarnya budaya luar, tetapi karena diasumsikan dan tidak memiliki filter, maka lepasnya seperti itu. Kemudian kalau bergotong royong, jelas gotong royong ini dalam bahasa lainnya adalah kolaboratif, bekerja sama. Kemudian kreatif ini siswa bisa berpikir ke depan. Dia lebih maju pemikirannya, lebih berkembang. Jadi tidak stagnan atau bahasa lainnya seperti kura-kura dalam tempurung. Jadi di situ aja mandek. Kalau anak rumahan ya rumahan gitu kan. Dia tidak mau berkembang dan tidak mau mempelajari ilmu yang dari luar.
atau kebiasaan dari luar, tidak mau mengadopsi. Misal dengan kemajuan teknologi dia tidak mau mengikuti. Tapi kalau kemajuan gigi dia operasi, gitu kan. Salah seperti itu. Bernalar kritis tadi sudah saya sampaikan bahwa filter, intinya bernalar kritis itu dia harus punya filter, misalnya filter kebudayaan atau mengadopsi kebiasaan dari luar. Memang tidak salah, kayak kemajuan teknologi internet, itu tidak salah. Cuma penggunaannya sesuai atau enggak untuk seorang siswa. Kalau bapak-bapak mungkin tidak masalah ya, dia menggunakan internet untuk kebutuhan pribadinya, entah untuk apa itu kan. Silahkan aja membayangkan sendiri untuk apa itu. Tapi kalau siswa itu perlu kita batasi dan perlu kita arahkan. Yang terakhir adalah mandiri tadi. Nah, mandiri ini maksudnya bukan cuma dia bisa melakukan apa yang ingin dilakukan, bukan. Dengan sendiri, bukan. Tetapi dia berani melakukan dan mengambil keputusan, tetapi dia juga harus berani bertanggung jawab. Kan sering terjadi seperti itu. Kayak film-film pernikahan dini pernah nonton nggak? Nah, itu kan ceritanya bertanggung jawab itu si Sahrul Gunawan ini. Itu tadi berarti dia masuk dalam kategori mandiri, berani melakukan dan bertanggung jawab. Tetapi jangan ke arah situ. Kalau kaitannya dengan siswa, dia berani mengambil keputusan dan melakukan, juga harus berani bertanggung jawab. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau di sini presentasi, misalnya presentasi. Presentasi, Bu, saya siap dengan menyampaikan materi tentang apa yang Ibu sampaikan minggu kemarin dan saya sudah siapkan slide-nya. Wah, jadi berarti ini siswa kreatif. Tetapi dia juga harus memiliki jiwa mandiri tadi. Misalnya, materi yang disampaikan harus sesuai dengan konten yang diminta. Nah, jangan kontennya di luar dari konsep. Kalau di luar dari konsep berarti dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia buat atau lakukan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sambil dicicipi makanannya. Berikutnya adalah miskonsepsi. Jadi selama ini guru-guru atau para pendidik kebanyakan ada yang salah pemahaman dengan yang pertama di sini ya, mengontrol murid. Wah, ini contoh mengontrol murid. Guru itu berkeinginan misalnya siswa itu harus atau ingin menjadi baik dengan cara selalu diarahkan, tetapi sesuai dengan kontrol guru. Itu dulu. Contohnya seperti apa? Misalnya, kamu harus menjadi siswa yang disiplin, tetapi gurunya sendiri tidak disiplin. Dia di hati gurunya ini pengen siswanya itu harus punya sikap atau sifat disiplin, tetapi gurunya tidak mencontohkan sifat kedisiplinan. Dia pengen siswanya jadi bagus atau masuk kelas itu jam 7 pagi, tetapi gurunya jam 7.15. Jadi di situ ya miskonsepsi yang berbeda pemahaman. Yang kedua misalnya ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Contohnya kayak tadi aja. Dengan memberikan arahan atau pemikiran bahwa kamu harus bersikap disiplin dengan cara turun tiap pagi minimal kalau masuk jam 7 kamu datang ke sekolah harus jam 6.30 misalnya. Tetapi siswanya datang, gurunya belum ada atau masih di rumah. Jadi di situ kadang-kadang salah pemahaman ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengarahkan siswa jadi disiplin atau baik, harusnya kita sendiri pun memberikan
contoh yang baik. Nah, yang ketiga di sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga salah. Nah, misalnya siswa kita tegur saat dia ribut di kelas ya misalnya. Saat pelajaran kita memberikan materi pelajaran, siswa ada yang ribut, langsung kita salahkan dengan kalimat yang monohok. Kamu jangan ribut, yang lain terganggu. Itu kan sudah menggunakan kata-kata atau kalimat negatif, tapi gunakan bahasa yang positif, yang bahasa halus. Nanti kalau mau belajar bahasa halus dengan Bu Kartini yang paham bahasa halus. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga salah. Bahwa orang tua atau orang yang lebih dewasa dia bisa mengarahkan atau menentukan orang yang lebih muda. Kalau orang tua bilang, kamu harus jadi dokter. Ternyata anaknya pengen jadi supir trapel atau jadi YouTuber. Jadi itu juga hal yang salah ya. Jadi kita harus tahu juga anak itu arahnya kemana. Kita sebagai orang tua tinggal memberikan titik-titik ataupun pijakan-pijakan untuk dia ke arah cita-citanya. Jadi seperti itu. Bukan karena orang tuanya nih pengen jadi anaknya jadi pengen dokter lalu memaksakan padahal anaknya sendiri tidak suka ke arah situ. Yang keren itu bilang ini Siti Nurbaya. Wah, jodoh-jodohkan. Kamu harus menikah dengan Datu Marlinggi, Datu Singgi, Datu apa? Tetapi anaknya sebenarnya sudah punya pilihan, itu kan, punya pilihan sendiri. Jadi sikap orang tua yang mencontohkan seperti itu juga salah. Jadi itu tuh adalah contoh pilihan yang salah ya. Jadi jangan memaksakan kepada anak didik kita atau anak sendiri, tetapi kita sebagai orang tua ataupun pendidik berikan alurnya. Nah, ibaratnya kalau kita ini tukang tabas rumput bahasanya. Jadi kita nih, Pak mau jalan mana yang dibikin itu kan. Jadi kita nih merintiskan jalan itu. Jadi seperti itu contohnya. Jangan malah saya mau ke Lupak Pak, malah dibikin ke Belanti jalannya. Jadi bukan seperti itu contohnya. Tapi kita harus membukakan jalan kemana arah dan tujuan dari anak tersebut. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Ini sama dengan positif negatif juga. Jadi kalau stimulus respon itu dengan kata-kata, dengan pemikiran orang dewasa, inginnya anak itu seperti ini. Realitasnya kalau stimulus respon, orang tua misalnya berkata, kamu harus jadi dokter. Realitasnya atau kenyataannya pengennya seperti itu. Orang dewasa atau orang tersebut berpikir dengan dia berkata seperti itu, maka anak akan mengikuti apa yang dikatakan. Sama, dia kira sama pemikirannya seperti itu. Padahal kalau kenyataannya atau kebutuhannya berbeda. Jadi ini adalah apalah bahasanya kayak bubur, silakan bubur. Jadi bahasanya perbedaan itu apa ya? Ini yang salah, ini yang kenyataannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang dewasa menentukan arahnya, pengennya memaksakannya seperti ini, semua orang melihat yang sama, gitu kan. Jadi supaya orang itu memandang apa yang kita arahkan itu, pemikiran kita itu dengan orang yang melihat sama. Padahal kenyataannya berbeda. Serupa tapi tak sama, bukan itu kata-katanya. Keinginan saya seperti ini, tapi kenyataannya anak itu dia tidak seperti apa yang kita harapkan. Beda dengan. Jadi stimulus respon
bahasanya stimulus respon, tapi sebenarnya apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan, arahan saya seperti ini, harapannya sama, padahal kenyataannya dia berbeda pandangan. Ini bisa dipahami kan? Bahasa bolak-balik aja nih. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina. Ada yang tahu disiplina dari mana? Bahasa? Bahasa apa ini? Yuk nani. Bahasa ini berarti orang Jawa dulu yang bikin. Bahasa yuk nani. Iya. Yuk nani bukannya Pakoh Aceng, bukan, tapi yuk nani. Ini kurang lebih dengan makna mandiri ya, kalau saya lihat. Jadi disiplin ini mengacu pada bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan atau yang diyakini. Kemudian disiplin positif adalah penerapan. Penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi kita membiasakan atau memberi arahan kepada siswa itu menghindari dengan imbalan. Tapi saya sendiri sebenarnya melakukan reward kadang-kadang. Bisa, tetapi kalau bisa itu dihindari. Jangan terlalu sering. Apa-apa yang kita berikan atau kita minta dengan siswa, misalnya tolong bantu ini atau buat ini, tetapi selalu kita kasih imbalan. Imbalan itu hadiah. Hadiah misal berupa apa? Biasanya Pak Mewah, untuk membantu ini saya kasih hadiah, misalnya ada bingkisan lah nanti gitu kan. Tetapi kadang-kadang memang bisa terjadi seperti itu ya. Anak-anak tidak akan aktif dan kritis dia kalau tidak ada imbalan. Nah, tetapi harapannya di dalam kurikulum Merdeka ini itu dihindarkan. Jangan terlalu membiasakan siswa untuk apa-apa yang dilakukan itu selalu mendapat hadiah. Bisa aja hadiah cuma berupa pujian misalnya, sanjungan yang tidak berlebihan. Itu rewardnya bisa seperti itu. Tapi kalau bisa dihindari. Jadikanlah itu sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka. Misalnya kamu harus masuk sekolah jam 7 pagi misalnya kan. Kalau kamu masuk nanti Bapak beri hadiah atau ada mendapatkan medali apa itu kan, atau mendapatkan sertifikat, bukan seperti itu. Jangan seperti itu. Tetapi jadikanlah itu kebiasaan yang memang rutin mereka ya. Jadi dengan kebiasaan-kebiasaan turun masuk pagi, maka itu akan menjadi karakter anak tersebut. Bukan sesuatu yang terjadi karena paksaan atau karena mendapatkan imbalan atau hadiah. Berikutnya disiplin positif. Sebagai guru, tujuan kita dalam menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku arah yang lebih baik. Ini sama aja penjelasannya. Tidak paham? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini yang kayak saya sampaikan tadi. Jadi motivasi intrinsik itu maksudnya itu motivasi yang timbul dari diri sendiri. Bukan karena kita paksa atau karena kita embel-embel dengan hadiah tadi, bukan. Dengan kita membuat kebiasaan pada mereka, maka anak itu sudah menjadi ciri khasnya atau memang ada dari dirinya. Misal kebiasaan bangun pagi, berangkat pagi, bukan karena paksaan, karena ketakutan kalau kamu terlambat misalnya lewat dari jam 7 pagi, maka kamu tidak bisa masuk kelas atau tidak bisa masuk sekolah karena pintunya dikunci. Tetapi kalau dia memang terbangun dari dalam dirinya sendiri atau kebiasaan dalam sikap dan perilakunya, maka itu tidak
tidak akan menjadi suatu permasalahan. Otomatis dia hadir ke sekolah memang karena keinginannya, sudah jadi kebiasaannya, walaupun tidak disuruh, dan ataupun dia sudah lulus, nanti dia dewasa akan tetap bangun pagi terus, jam 7 pagi, atau kalau di dalam kami muslim misalnya, sholat subuh misal jam 4, itu kan kalau sudah kebiasaan walaupun tanpa dibangunkan atau tanpa pakai alarm, otomatis akan bangun, walaupun setelah sholat tidur lagi itu kan. Nilai-nilai kebajikan universal, wah ini menyeluruh. Jadi nilai kebajikan tadi yang sama-sama seperti kita bahas, bahwa menggunakan kata-kata positif di dalam penyampaiannya supaya anak-anak itu terasumsi dan menjadi kebiasaan. Ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Isinya ada kesehatan, ada rumah, ada makanan. Ini umum aja ya. Seharusnya ada 6, makanya tadi saya tambahkan 6 adalah pasangan dari kebutuhan itu. Yang pertama dari kebutuhan hidup, kemudian kasih sayang, ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini sebenarnya ada kalimat-kalimat ininya ya, contohnya, tetapi di sini tidak saya sampaikan, takutnya nanti tidak cukup waktunya, jadi tidak saya bikin slide-nya. Kalau yang berkaitan ini ada yang ditanyakan, ada yang bingung maknanya dari ini. Kalau bertahan hidup jelas, untuk bisa bertahan hidup manusia perlu makan, perlu rumah, naungan ya, bukan rumah. Tidak semua orang bisa punya rumah. Ya tempat bernaung maksudnya, entah nyewa, entah bikin gubuk atau bikin pondok, macam-macam. Kemudian butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang. Butuh. Butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ini paham aja kan? Lewatkan ini. Ini yang saya bilang, motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dan berkembang dari dalam murid kita atau siswanya. Jadi dia bukan suatu paksaan, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan. Gunanya untuk apa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini sudah juga tadi. Mungkin terlalu lebar saya menjelaskan. Kalau kita menyuruh siswa dia harus datang ke sekolah jam 7 pagi, tapi harus didasarkan tadi kebiasaan atau keinginan sendiri, bukan karena takut dihukum, takut dipanis, atau diberikan sanksi serta konsekuensi, tetapi harus dari kesadaran diri sendiri. Ini contohnya ya, penjelasannya. Hukuman apa? Hukuman itu dia terbentuk tidak terencana, mendadak, bahasanya dadakan. Kalau konsekuensi dia terencana tetapi disepakati. Kalau contoh hukuman tahu kan? Misalnya saat Pak Adit ngajar olahraga pagi sudah anak-anak lari keliling lapangan 100 kali gitu. Datang si A lambat Loh, kamu dari mana? Maaf Pak, terlambat. Tadi habis nyuci lantai sawah 2 hektar. Jadi saya terlambat. Karena kamu terlambat, kamu langsung dikasih hukuman. Bersihkan atap sekolahan semua dalam 1 hari ini. Misalnya itu kan. Jadi dadakan, bukan karena sudah disepakati bersama, bukan. Tetapi kalau konsekuensi dia sudah ada kesepakatan. Nanti kalau kalian terlambat 5 menit sebelum masuk jam pelajaran saya, maka kamu harus misalnya membersihkan WC 1 sekolahan atau apa, itu misalnya, atau membersihkan ruangan kelas, itu contohnya.
Tapi yang simpel ya, jangan seperti yang saya bilang tadi. Ini restitusi. Oh, ini bidangnya Bu Iswanti. Bilang Bu Iswanti. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini lebih halus. Caranya lebih halus. Kemudian proses kolaboratif yang mengerjakan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi bahasanya diskusi. Wah, jadi dia lebih persuasif, obrolannya lebih santai, bukan seperti siswa datang karena terlambat langsung dipanis di situ, enggak. Tapi dibawa diskusi, dibawa empat mata, gitu kan. Hati ke hati, apalagi bahasa berduaan. Jadi bahasanya, nanti kalau habis, misalnya lambat, tadi kan datang tempat padit, masuk olahraga lambat, nggak langsung di panis di situ, dihukum di situ, enggak. Tapi nanti kalau selesai ini, nanti kamu temui bapak ya, gitu. Dia tetap aja ikut pelajaran, ikut olahraga. Ini nanti tunggu kamu kena, bukan seperti itu kan. Nah, tapi nanti temui bapak, gitu kan. Lalu berdialog lah. Makanya ada segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Oke, nanti kalau saya jelaskan di sini, ternyata balik lagi. Lanjut. Penjelasan tersendiri nanti masalah restitusi, segitiga restitusi. Ini 5 posisi kontrol itu tadi saya bilang ada penghukum, langsung just. Karena saat dia melakukan salah langsung diberi hukuman. Berikutnya pembuat rasa bersalah. Wah, ini apalah bahasa lainnya ya. Membuat rasa bersalah. Kamu itu udah bisa, kamu itu gini, kamu ini. Udah pernah bingung saya contohkan seperti itu. Kamu itu biasanya cewek ya, anak cewek itu kan langsung. Kamu itu salah, gerakan kamu itu harusnya bukan seperti itu, misalnya dalam kegiatan menari misalnya. Tapi kalau kita guru, siswa datang terlambat, langsung dia malin bla 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 bla. Kamu itu lambat, emangnya enggak tahu waktu? Bla bla bla, panjang bahasanya. Jadi anak-anak itu akan merasa tertekan, merasa apalagi bahasanya, hatinya itu terluka. Kalau orang bersalah, lebih baik mending hukum ya sebenarnya. Kalau hukum, siswa datang salah langsung dikasih konsekuensi. Tapi kalau merasa bersalah ini kayak dirongrong gitu. Nah, ini yang berikutnya yang ketiga adalah sebagai teman. Ini sebagai teman ini obrolannya santai, gitu kan. Bahasanya seperti kawan, senyum-senyum simpul sendiri, gitu kan. Dengan siswa, entah di hatinya merasa, udah tahu saya. Cuma yang pasti ekspresi dengan siswa, dia saat siswa salah, dia cuma menyampaikan sambil senyum-senyum, gitu kan, sambil tetap simpati. Berikutnya pemantau. Pemantau ini dia cuma memberikan sedikit penjelasan. Nah, kalau kamu ini misalnya, kalau kamu nanti terlambat sekolah, nanti ibu disalahkan oleh bapak kepala sekolah, kamu karena gini misalnya. Nah, jadi seperti itu. Nanti ada contohnya. Berikutnya manajer. Ini adalah posisi yang paling diinginkan oleh semua pemangku kepentingan dalam pendidikan. Jadi siswa itu diharapkan dirangkul dengan cara yang bijak bahasanya. Dengan menggunakan tadi penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini ada contoh kata-katanya. Penghukum saat siswa terlambat langsung dikasih hukuman. Hormat bendera sana kamu selama 3 hari 3 malam. Yang membuat rasa bersalah, ini tukang omel, bla 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 bla. Kamu sudah bapak bilangin ini misalnya kan. Kamu selalu saja mengecewakan, bikin rumah tangga berantakan. Bahasanya, keluar semua itu, kebun binatang, kebun apa itu. Nah, kalau teman itu dia mengajak, ayo dong, ikutin aturan, bahasanya lebih halus.
Kemudian memantau, dia memberikan penjelasan, tidak langsung mempanis, tidak ada punishment. Jadi kamu sudah melanggar keyakinan kelas, kamu tahu konsekuensinya kan, wah, ada pertanyaan, ada dialog. Malah disuruh melengkapi nanti pas upacara kamu ndak akan mengulangi kesalahan yang sama. Berikutnya manajer. Wah, manajer ini pakai bahasa lagi, bahasa lebih halusnya lagi. Nanti silakan belajar dengan buku ini. Jadi semua guru itu harapannya ke arah sini ya, ke manajer, bukan kepala sekolah. Bukan yang kepala sekolah, tapi semua manajer. Semua guru itu bersikap sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa. Di situ ada salah satu contohnya adalah kamu menyadari keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Keyakinan kelas karena apa? Karena telah disepakati atau dibuat bersama. Kemudian ada juga kata-katanya, sekarang kita cari solusinya bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi anak memberikan penyelesaian masalah atas idenya sendiri, bukan kita. Bukan kita yang ngasih tahu. Oh, kamu nanti sepeda terlambat, bangun pagi harus lebih cepat daripada ayam berkokok, bukan. Tetapi kita bertanya, gimana kamu cara menyelesaikannya ini nanti? Supaya kamu tidak terlambat lagi gimana? Oh, nanti saya akan menggunakan alarm Pak, atau minta bangunkan kakak saya, itu kan bisa seperti itu. Jadi dia yang bikin masalah, dia yang cari solusinya, menjelaskan kepada kita. Jadi seperti itu, bukan kita yang menawarkan, bukan. Tetapi kita arahkan supaya dia bikin solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bisa dipahami? Kita lewat aja, nggak usah pakai video. Nah, ini contohnya. Ini rekan-rekan sekalian, posisi mana ini? Ada sedikit gap. Nah, kalau ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa? Ada 5 tadi kan? Ada pemukul, merasa bersalah, ada pemantau, ada teman, ada manajer. Kalau kata-katanya seperti ini atau kalimatnya seperti ini, berarti dia kategori apa? Merasa bersalah. Benar atau salah? Teng-teng. Saya kecewa sekali dengan kamu. Udah tahu apa-apa siswanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siswanya padahal datang datang terlambat. Langsung diponis. Pakai bahasa kecewa sekali. Kecewa sekali lagi. Oke, bisa. Berarti paham ya. Kalau dengan menggunakan kata, bahasa kita itu kalau bahasa Banjar kan menjustis, menidak lah, meniwas. Nah, meniwas. Izin minum dulu. Meniwas. Kalau menidak itu bahasa apa ya? Menidak. Sebarito. Nah, ini. Kalau ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalimatnya seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukan. Masuk kategori apa? Manajer. Ini kata-katanya. Kamu tidak pernah benar melakukan. Menghukum. Pak Adit menghukum. Pak Satriawan menghukum. Mantau. Ada kelihatan ini? Oh, enggak ada lah. Bukan. Ini jawaban. Penghukum jawabannya. Berikutnya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dia menjelaskan, kamu tidak akan mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Posisi apa? Penghukum, merasa bersalah,
Memantau teman atau manajer? Bu Sri mantau. Boy, Pemiwa mantau. Pak Satriawan? Hah? Mantau. Bu Yul? Bingung? Oh, enggak jelas suaranya. Nyari-nyarinya, Bu. Jawabannya adalah teng teng teng. Sebagai pemantau, dia menjelaskan, kamu tidak akan mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan. Dia cuma menjelaskan. Berikutnya, kira-kira apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul. Nah, kalau ini ayolah lakukan demi ibu. Just friend. Wow, just friend. Only friend, just friend. Bu Puji. Friends, oh friends. Oh iya, ada dua bahasa Inggrisnya. Lupa sih. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Membentukkan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berarti tidak terlalu nampak, berupa pernyataan universal. Jadi dia mudah dipahami oleh semua siswa. Dibuat dalam bentuk diajak ke suatu tempat yang agak tertutup atau tidak terlalu banyak orang, karena mungkin kan kita perasaan orang beda-beda. Ada yang malu, ada yang takut gitu kan. Tapi kalau kita bikin suasana enak, misalnya duduk di pinggir pantai, menyelesaikan masalah. Dan itu pun tidak ke siswa sebenarnya, ke anak kita, ke pasangan kita juga seperti itu bagusnya. Selesaikan masalah dengan diskusi. Jangan selesaikan masalah dengan eksekusi. Ketawa Ubirla, padahal belum punya pasangan. Jadi selesaikan dengan diskusi, ngobrol antara bahasa Inggris, heart to heart. Wah, dari hati ke hati. Tapi jangan hati-hati. Dari hati ke hati, bukan hati-hati. Dia lebih mengena. Gunakan kata-kata atau kalimat positif. Itu contohnya. Apa saja langkahnya? Ini ada menstabilkan identitas. Ditanya dulu kenapa kamu terlambat, apa sebab kamu terlambat. Itu kan tadi, siapa tahu memang hal itu kita tidak memahami. Kan banyak nih yang berseliweran konten-konten kayak saat siswanya datang, guru langsung pak dipukulnya dengan tangan siswa. Itu ada contohnya kan di video kan. Ternyata dia sebelum berangkat ke sekolah ngasih makan neneknya, ngantar adiknya, gantian lagi pakai sepatu, adiknya dulu masuk gitu kan, biar terlihat pakai sepatu. Nanti di selipan waktu tertentu dia nunggu sepatunya dikasih adiknya, dia lagi yang pakai sepatunya. Ada video itu. Jadi hal-hal seperti itu kita wajib jadi memanusiakan manusia bahasanya. Jangan memanusiakan kambing, bukan. Tapi memanusiakan manusia. Jadi bersikaplah seperti seorang yang memiliki jiwa manusia sesungguhnya. Karena manusia itu kan berjiwa sosial. Itu bedanya kita makhluk dan makhluk lain. Kalau makhluk lain kan dia tidak punya jiwa sosial. Ini contoh kata-katanya. Menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu wajar. Wah, bahasa. Ini saya yang kurang bisa berbahasa halus. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi bahasanya mengena semua. Ibu bapak juga pernah melakukan hal kesalahan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusinya. Kamu berhak merasa begitu, bla 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 bla. Karena kamu merasa, ini kalau contoh anak itu dia marah karena misalnya kerjaannya dicontek siswa lain, gitu kan. Jadi ada kalimat atau kata yang kamu berhak merasa begitu, seolah-olah dibenarkan, tetapi sebenarnya tidak membenarkan, bukan.
endingnya tidak membenarkan, seolah-olah kita membenarkan dia berhak untuk marah karena kerjaan dicontek atau ditiru orang kan. Tetapi kalau dia ngamuk-ngamuk habis ketahuan kerjaan dicontek orang dan ngamuk-ngamuk, itu bukan hal yang dibenarkan, salah juga. Ini yang kedua, contoh kata-katanya. Mungkin ibu-ibu sekalian lebih paham, bapak ibu sekalian, karena menjalani sendiri. Ini cara validasi tindakan yang salah. Setelah kita mengorek tadi tentang apa ininya, kemudian kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kesalahan tadi maksudnya. Bla 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 yang lainnya lagi. Kalau bukat ini masuk yang mana bukat ini? Penghukum atau mengeksekusi? Enggak. Ini yang ketiga, contoh kata-kata yang ketiga, bisa menggunakan ini kalau menyelesaikan masalah. Lalu balikan setelah sudah di apa tadi? Validasi, kemudian dibalikan. Apa keyakinan kelas yang telah kita buat, dikembalikan seperti itu. Oh, ini Pak, bahwa mengganggu orang lain itu tidak baik misalnya, atau terlambat masuk sekolah itu tidak bagus. Jadi dia akan kembali, kita kembalikan, kita balikan ke keyakinan kelas yang telah dibuat. Kalau dia dengan BK berarti keyakinan sekolah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham atau ingin mencontohkan gimana segitiga instruksi? Tidak. Ada yang masih bingung? Ini harapannya ya, jadi seperti ini harapannya. Selain kami menyampaikan ini sebagai guru penggerak ataupun Pak Mukri sekalipun, kita pengen selain kami menyampaikan diseminasi ini, Pak Mukri ya, kita ingin rekan-rekan juga melakukan hal yang sama selain kami saat ini yang belajar, itu kan. Kalau Pak Mukri sudah menjalani ya, kalau saat ini kan saya sedang belajar, tapi keinginannya di dalam pembelajaran ini kami pengen guru-guru yang lain walaupun belum ikut kegiatan guru penggerak juga melakukan hal-hal yang sama. Jadi berkata-katalah yang positif atau bikin aturanlah yang positif gitu. Dan memposisikan diri sebagai seorang manajer saat menyelesaikan masalah. Mungkin itu yang kami harapkan. Tetapi mudah-mudahan ke depan saya kurang tahu. Kalau dulu Pak Mukri, setiap sekolah yang ada guru penggeraknya itu mendapatkan dana bos kinerja, Pak. Ini tidak ada yang oh, berarti tidak ada zaman Pak Mukri. Setahu saya dulu ada anggaran bos kinerja sebanyak 25 juta atau 40 juta. Saya lupa. Kalau 40 juta mungkin sekolah penggerak. Kalau yang ada guru penggeraknya mungkin 25 juta. Nah, planning saya rencananya kita akan mendatangkan mentor-mentor yang memang akan mengarahkan kita, Pak. Jadi biar kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bukan ini lagi. Kasar kita hilangkan, berkata-kata negatif kita hilangkan, itu kan. Karena memang saat ini kita diarahkan ke sana. Kita diarahkan menjadi pendidik yang benar-benar mengabdikan diri untuk pendidikan sebenarnya dengan cara berfokus kepada murid tadi. Yang mudah-mudahan anggaran tersebut ada. Karena planningnya seperti itu rencana saya. Kita akan mendatangkan mentor-mentor yang memang sebagai tim pengajar di guru penggerak. Jadi sambil belajar, loh gini loh cara ngajar siswa yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau ada yang ditanyakan?
Baik berkaitan materi ini atau enggak, silakan. Enggak ada. Ngantuk semuanya. Kecapean habis 17-an. Dan terakhir ini. Jadi penutup, penerapan disiplin hendaknya guru-guru memiliki standar kepribadian. Wah, jadi masing-masing punya standar atau punya katalog. Oh ini, saya seperti ini, orangnya seperti ini, saya pengen seperti ini. Bikin itu kan, bikin sendiri, baik profesional ataupun sosial, di mana guru mampu merefleksikan diri. Jadi selain bisa melakukan, juga bisa mengevaluasi sendiri-sendiri. Oh, ternyata saya saat ini di posisi penghukum nih. Oh, mudah-mudahan ke depannya setelah mendapatkan materi diseminasi ini, saya pengen berubah menjadi manajer. Tapi wajib, karena tetap akan saya pantau. Dan efeknya nanti ke rapot pendidikan kita juga. Kenapa demikian? Ternyata sekolah kita masih memiliki guru-guru yang berada di posisi penghukum, gitu kan, merasa bersalah. Jadi harapannya jangan seperti itu lagi ya. Jadi kita mengikuti apa yang diamanatkan oleh lembaga pendidikan yang saat ini berjalan. Wah, terakhir, wah, ini foto tadi langsung diambil, langsung dimasukkan. Sulap. Siapa di titik buk? Ulun nih gue. Makanya tadi kopiahnya di belakang sini, di belakang pucuk-pucuk kopiah di belakang. Oh, orang aja. Sambil minum. Hah? Foto lawas. Foto saya 17 tahun kemarin di Mendawai. Hah? Posenya tadi kalau ini tadi di situ diminta kanakan. Aduh, itu nasibnya lagi. Ada tadi foto. Iya, pasking. Tahu ide buannya ada-ada aja. Jadi gaya bebas gini. Pak gini Pak. Jadi bukan. Oke ya. Ya, berhubung pas waktu juga dan sudah sampai waktunya itu sesuai dengan ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua di SMKN 2 Batagor ini bisa menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai disiplin positif yang akan kita jalankan di sekolah kita yang tercinta. Oh iya, silakan Pak Mukri. Oh iya, Pak. Waalaikumsalam. Disiplin Ustaz. Jadi mungkin berharap sederhana saja. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membuat yang positif walaupun sepele. Pertama kita mencoba membiasakan anak-anak sebelum pembelajaran kalau ada sampah atau ada sesuatu bergerakkan depan kelasnya, belum yang pembelajaran
buatlah kesempatan kelas dengan mereka dari nama yang kecil, ada kebetulan depan kelas, pelajaran, pelajaran semua. Nanti mereka semua kita melakukan itu, insya Allah secara perlahan-lahan dengan tanpa yang ada di depan itu adopsi. Jadi hal-hal kecil itu harus kita lihat bersama-sama. Banyak selama ini saya kalau ada sandal atau sepatu di buka kita itu sudah sampai di mana kita belajar. Kalau apa itu bisa melakukan itu, saya bahwa anak-anak mungkin itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, rekan-rekan sekalian, mungkin itu tadi tambahan dari Pak Mukri agar kita semua sama-sama bisa melaksanakannya. Karena apalah daya, apalah harapan kalau rekan-rekan sekalian tidak bisa ikut berkolaborasi atau kerjasama di dalam melakukan semua yang keinginan kita harapkan. Kita mungkin beberapa orang pengen sekolah bersih, tetapi rekan-rekan sekalian tidak mendukung, juga percuma. Kan? Kalau keterusan dan salah seperti itu, sampai mana endingnya? Kita pengen sekolah menjadi bagus dan baik dan bisa bagus dilihat orang. Kalau tidak ada kerjasama dan keinginan dari rekan-rekan sekalian, ya percuma. Mudah-mudahan kita ke depan tetap bisa menjalin kolaborasi dan kerjasama menjadi lebih baik. Apapun yang kita cita-citakan bisa tercapai semua. Dan ke depannya kami tim pengembang juga akan memprioritaskan anggaran-anggaran untuk pengembangan sekolah ke depan. Makanya setiap apa yang saya kerjakan itu saya tanyakan dan Bu Kartini atau Bu Pur, anggaran kita gimana? Saya pengennya sekolah itu kayak gini. Ditambah lagi masukan dari rekan-rekan sekalian, Pak Mukri ataupun Bu Purnama ataupun yang lain. Mungkin dan rekan-rekan lain saya kurang ketemu saat ini. Kenapa? Kebetulan ada kesibukan dan kegiatan di luar. Ditambah waktu saya di sini memang kurang. Kan mudah-mudahan selesai Desember bisa benar-benar beraktivitas di sini sepenuhnya. Gitu kan. Saya juga pengen sebenarnya. Cuma kebetulan kayak kemarin harus datang hari Selasa. Padahal saya Senin itu pengen ke sini, tetapi karena ada Zoom meet, saya tidak berani di sini. Kenapa? Karena dalam kegiatan guru penggerak ini 4 kali saja tidak hadir kegiatan langsung gagal. Percuma saya berapa bulan sudah jalan kan. Saya takutnya nanti kalau di saat Zoom di situ ternyata internetnya bermasalah. Karena kemarin sudah sekali saya keteteran di situ. Takutnya seperti itu. Bukan saya menghindar karena pengen pulang, bukan. Kalau bertahan-tahanan sanggup saya di sini. Saya sudah pengalaman 15 tahun jauh dari orang yang saya sayangi. Wow. Bukan seperti itu. Bukan saya membanggakan diri, bukan. Tetapi kalau bertahan-tahanan, saya sebenarnya bisa aja. Cuma kebetulan saat ini kondisi lagi membutuhkan di dekat jaringan yang internetnya kuat. Dan ada tugas itu yang harus diselesaikan, harus diupload. Kemarin saya keteteran di sini, itu aja. Mudah-mudahan selesai Desember saya bisa lebih fokus di sini, gitu kan. Dan apa yang kami canangkan dengan Pak Mukri, baik itu pintu gerbang, baik itu papan nama sekolah, baik itu taman sekolah, itu bisa kita realisasikan dengan bisa menyisihkan beberapa anggaran. Makanya saya selalu evaluasi baik di Bu Kartini, baik di Bu Sri. Bukannya saya, wah ini dana ini harus ini, bukan. Tapi saya pengen kita ada loh bentuk dari dana-dana tersebut. Bukan cuma habis praktek, ATK itu basi, sudah dari dulu kayak gitu-gitu aja. Tapi ada bukti kita yang kita buat di sekolah seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kebetulan selesai dari sini kita belum. Di mana tadi ya? Itu
Sambutkan. Yang di belakangnya, Pak. Ya, di belakang. Gimana Dario? Oh iya, habis ini kita bisa di sana kalau mau sholat dulu, rekan-rekan yang lain bisa langsung ke tempat Bapak ya. Kita menikmati sedikit hidangan kita. Nih,